Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Atan Daud. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang GNet atau Jambonet. GNet adalah sebuah sistem yang menggabungkan dari sosial media, online marketing, dan multi-level marketing. Kita ketahui bahwa sosial media seperti Facebook, YouTube, dan banyak lagi telah membuat sukses banyak orang. Begitu juga online marketing seperti Amazon, Alibaba juga membuat sukses banyak orang. Begitu juga di multi-level marketing. Saya berpikir, kenapa sistem ini tidak digabungkan jadi satu, jadi sebuah sistem yang sebagai sistem masa depan untuk solusi sebagai masalah dalam ekonomi kita. Misalnya ada produk, tidak ada pasar, pengangguran, orang tidak dapat pendapatan, yang kaya makin kaya, yang makin miskin. Kenapa menurut saya, kenapa orang itu kaya? Karena dia menguasai produksi, dia memproduksi barang. Kenapa kita miskin? Karena kita hanya mengkonsumsi. Jadi saya pikir kenapa tidak kita rubah sistem ini dengan adanya ke internet, kemajuan internet yang luar biasa. Kira-kira ini kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan menggabungkan sosial media, online marketing, dan multi-level marketing. Kita mungkin bisa membuat sebuah marketing baru yang kita sebut dengan social marketing, di mana nanti produksi ini bukan lagi dikuasai oleh segelintir orang, tapi dikuasai oleh banyak orang. Nanti setiap orang itu ada produk yang dijual. Permasalahan sekarang kalau kita ada produk, kita nanti mau jual kemana, pasarnya di mana? Di sini saya pikir nanti begini, di dalam Jambonet yang sudah saya rancang, jadi itu pasarnya nanti kita sendiri. Jadi kita yang produksi, kita yang mengkonsumsi. Jadi nanti setiap orang produk. Pada intinya kita semua ada produk, baik itu berupa produk fisik atau produk jasa. Semua orang itu ada. Misalnya kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa itu kan produk yang jual, sopir, rental mobil itu jasa. Misal produk-produk fisik seperti di kampung-kampung orang itu kan ada tanam tomat, cabai, itu produk. Sekarang kalau di kampung kita lihat itu mereka ada produk, tapi kadang-kadang mau jual tak ada kemana, ya, karena tidak ada pasar dikuasai oleh barang-barang dari luar. Itu saya punya ide di GNet. Maka di GNet itu kita buat sebuah sistem yang mengkombinasi sosial media, online marketing, dan itu bagi saya itu ketiga sistem itu sangat bagus ya, kalau kita kombinasi jadi satu. Misalnya dengan sosial media kita bisa saling berhubungan antara si punya produk dengan si pembeli, si penjual dan pembeli. Tidak perlu ada lagi pihak ketiga. Itu melalui sosial, melalui online marketing, jadi produk kita bisa kita jual kemana saja, tidak terbatas di teritori yang kita tinggal. Misalnya kita tinggal di Losmawi, kita bisa jual produk di Banda Aceh karena dengan menggunakan online marketing kita. Sekarang kan teknologi semua orang itu ada smartphone, ada jaringan internet. Kenapa jaringan internet itu tidak kita gunakan untuk kepentingan ekonomi? Dengan multi level marketing itu kita bisa merekrut orang. Karena kalau tidak ada yang mempromosi, itu sistem ini tidak akan berjalan. Saya melihat sendiri pernah bergabung dengan multi level marketing. Saya lihat itu di multi level marketing
cara memotivasi orang itu sangat bagus sekali. Pada akhir intinya kita ini manusia ini ya mau enak sendiri ya, mau tidak malas. Kita baru bergerak kalau kita ada yang emosi kita. Kalau kita mau bergerak kalau ada yang memotivasi kita. Ya sulit kita memotivasi orang lain kalau tidak keuntungan bagi kita. Itu inti dasar manusia malas. Kita malas. Saya juga sedikit malas. Kalau tidak ada keuntungan, kita tidak mau bergerak. Jadi kita lihat di multi level marketing, kenapa orang itu bisa mau merekrut orang atau mau mensupport orang, karena dia ada untung. Semakin banyak dia merekrut orang, semakin untung bagi dia. Maka saya pikir itu kita buat sistem yang menggabungkan ketiga jenis ini untuk solusi terhadap masalah ekonomi kita. Ya kita kan khusus di Aceh ya. Di Aceh itu ekonominya sangat tidak berkembang karena masih sistem lama, masih teori-teori lama dipakai. Kenapa kita tidak memakai teknologi yang ada untuk kepentingan ekonomi kita, untuk kepentingan kesejahteraan kita? Ya di sini bagaimana Gnet menghasilkan uang. Ya di Gnet nanti sistem ini gabungkan 3 sistem yang saya jelaskan tadi jadi satu. Nanti setiap orang tentu punya produk seperti yang jelas tadi, tidak mesti produk yang harus dibuat di pabrik. Anda punya ojek itu produk, Anda jual mie itu produk, Anda punya rumah makan itu produk. Jadi kan sekarang kan produk kita terbatas. Nanti kalau kita terbatas sama teori yang tempat kita tinggal, tidak bisa jauh. Dengan sistem Gnet, penggabungan ketiga sistem tadi, produk kita bisa jual ke tempat lain. Bagaimana Gnet itu bekerja? Ya, setiap di Gnet itu kita menggunakan seperti online multi level marketing ya. Setiap orang itu jadi anggota di Gnet atau Jambonet. Jadi setiap orang diwajibkan transaksi per bulan itu 500.000 per orang, itu minimal. Dengan transaksi 500.000 per orang, ini transaksi bukan investasi. Jangan salah, kalau investasi kan kita taruh uang pada orang, nanti kalau untung uang bertambah, kalau rugi uang berkurang, itu investasi. Kalau di sini transaksi barang sehari-hari, misalnya Anda beli tomat, beli ojek, beli makan, itu yang jual siapa? Yang jual member sendiri. Misalnya saya punya rumah makan, terus saya ojek. Saya pekerjaan sehari-hari suka ojek. Nanti ojek saya itu saya tawarkan di Gnet System, misalnya satu jam, misalnya 100.000. Itu yang beli siapa? Yang beli siapa? Anggota Gnet. Jadi yang beli itu dikalkulasi per bulannya. Per bulan minimal per orang itu 500.000. Kalau 500.000 per bulannya, saya sini hitungnya begini, hitungnya kalau 500.000 per transaksi diambil untuk sistem, 20% dari 500.000 itu digunakan untuk 20% ini dibagi 2, 10% untuk duplikasi bisnis, duplikasi bonus, 10% lagi untuk bisnis karir, bisnis biaya maintenance sistem, biaya manajemen dan lain-lain. Di uang ini bukan berkumpul satu orang, uang ini berkumpul pada semua orang nanti. Karena di sini di Gnet ini kita berprinsip semua orang itu bos. Moto di Gnet lah, everyone is boss. Jadi di sini di Gnet bukan tempat mencari skim cepat kaya. Tidak bisa. Di sini Gnet kita kalau ingin hasilnya maksimal, kita juga berusaha semaksimal mungkin. Mungkin sedikit bertanya kenapa Gnet ada multi level marketing ya. Banyak orang berpikir multi level marketing itu jenis piramid. Ya betul ya juga ya. Ada salahnya, ada betulnya juga. Ya. Betulnya ya kalau kita orang duluan masuk, dia lebih cepat sukses dari kita.
Tapi di sini di Gnet begini, misalnya saya sekarang masuk, saya tidak melakukan apa-apa. Sementara saya sponsor, dia aktif sponsor membuat produk, dia akan lebih cepat sukses daripada saya. Itu prinsipnya. Kalau saya ingin tanya, di mana di dunia ini yang tidak ada multi level? Semua organisasi di dunia ini kalau lebih satu orang itu sudah multi level. Itu kalau kita lihat Indonesia, itu yang multi level yang yang paling kita lihat kentara sekali adalah di militer. Tidak mungkin hari ini masuk, besok kita jadi jenderal. Tidak mungkin. Kita berkarir dulu bertahun-tahun, baru mungkin hanya sedikit orang bisa mencapai. Ada sih organisasi yang tidak multi level, organisasi sendiri dan anggotanya sendiri, itu tidak ada multi level. Itu yang jadi apapun organisasi yang sudah berkumpul banyak orang itu sudah multi level. Ya. Jadi sini yang kita inginkan di Gnet itu setiap transaksi itu diambil 20% untuk sistem, nanti dikembalikan lagi ke member. Tujuannya begini, tujuannya untuk perputaran ekonomi, karena nanti untuk jelasnya tentang bagaimana kalkulasi ini bisa Anda baca di draft yang telah saya tulis. Kalau tertarik bisa komen di bawah ini, saya bisa kirim draftnya. Karena begini, kalau ekonomi tidak berputar, ekonomi tidak berkembang, apapun dunia ini harus berputar. Coba perhatikan listrik itu yang menyala, itu karena dinamonya terus berputar. Begitu dinamonya berhenti, itu listrik harusnya itu mati. Begitu juga mobil, dia harus berputar, baru dia bergerak. Berputar dia tidak bergerak. Itu prinsipnya begitu. Di Gnet begitu. Di tempat lain juga sama. Itu di Aceh, kenapa di Aceh itu ekonomi tidak berkembang? Karena dia di perputaran uang Aceh tidak ada sedikit, begitu uang masuk dari mulai anggaran belanja negara itu langsung keluar lagi di Medan. Karena apa? Yang produksi orang Medan, tidak diproduksi di Aceh. Sekarang kita inginkan di Aceh itu orang itu harus produktif, harus membuat produk sendiri. Jadi uang itu tidak keluar lagi keluar ke daerah lain. Jadi kita produksi, kita konsumsi, jadi nanti seperti efek bola salju. Jadi kita memproduksi, kita yang konsumsi. Jadi uangnya makin, itulah yang saya inginkan di Gnet. Semua orang nanti punya produk, semua orang nanti ada pendapatan tetap. Semua orang nanti ada mobil, ada rumah, setahun sekali bisa jalan-jalan ke luar negeri, enjoy segala macam. Ya, saya bermimpi di Aceh begitu. Saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya karena Anda menonton. Kalau ada tertarik pada sistem seperti ini, seperti sistem Gnet yang sedang kita kembangkan, silakan komen, silakan baca draft. Yang perlu Anda ketahui untuk saat ini, sistem ini belum bisa kita lakukan. Kita sedang mencari orang untuk membuat aplikasi ini, khususnya yang internet, web atau aplikasi di Google atau iPhone. Ini baru tahap perencanaannya. Kalau Anda tertarik silakan share video ini, siapa tahu ada yang bisa membuat, sehingga karena ini sistem ini bisa menguntung banyak orang. Karena nanti uang itu tidak berkumpul pada satu orang, uang itu akan merata semua orang. Jadi akan ada masyarakat yang etofia yang setara. Nanti perbedaan antara orang kaya dan miskin itu tidak begitu lebar, seperti yang terjadi yang ada di negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia atau Swedia sekarang ini. Itu saja yang saya bisa jelaskan kali ini. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.